Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, hari ini aku mau share kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Nah, ini aku mau tunjukin dulu. Ini keadaan kulkas aku yang bener-bener udah kosong. Jadi udah nggak ada stok makanan ya teman-teman di dalam kulkas karena memang belum belanja. Kadang-kadang kita itu bingung ya teman-teman sebagai seorang ibu rumah tangga kalau kulkasnya belum terisi stok makanan. Dan alhamdulillah hari ini tuh aku udah belanja ya teman-teman. Tadi subuh bareng sama suami aku itu kebetulan udah belanja. Jadi emang aku itu kalau belanja per seminggu sekali ya teman-teman, sekalian stok bahan makanan untuk mengisi kulkas. Jadi kalau masak itu kalau kulkas udah terisi stok makanan bikin mood kita buat masak itu jadi lebih semangat ya teman-teman, ketimbang kalau melihat kulkas kita itu dalam keadaan kosong. Nah, hari ini tuh aku belanjanya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini stok belanjaan aku selama seminggu. Jadi ini yang ada di meja ini stok makanan yang baru aku beli dan stok makanan yang udah tersisa di kulkas. Jadi ini udah aku keluarin semua dan tadi kulkas juga udah keadaan bersih. Jadi itu udah aku bersihin dulu ya teman-teman sebelum aku isi bahan makanan yang baru. Jadi selama aku menjadi seorang ibu, pokoknya kalau udah ada bahan makanan di kulkas itu bikin aku tuh lebih nyaman gitu ya teman-teman. Misal anak-anak itu bangun pagi dalam keadaan lapar, pokoknya harus udah disediain makanan ataupun stok bahan makanan yang ada di kulkas. Jadi misal mereka itu udah dalam keadaan lapar, ya udah tinggal ambil aja di kulkas, nggak perlu beli-beli lagi ke warung. Apalagi aku tuh punya anak kecil, jadi kalau misal harus belanja dulu ke warung itu kayaknya bikin lebih ribet gitu ya teman-teman. Lebih baik lagi kalau kita itu stoknya seminggu sekali di dalam kulkas. Nah, ini tuh barang belanjaan yang udah aku keluarin dari plastik. Nah, ini barang-barangnya nih aku mau tunjukin ya teman-teman. Ini ada telur, ada minyak, ada bawang, ada sayur-sayuran. Ini ada tepung panir, jadi nanti rencananya aku mau bikin nugget sendiri ya teman-teman. Dan ini ada santan, jadi nanti aku mau gulai santan buncis campur tauco. Nah, ini buncisnya nanti aku mau campur tauco ya teman-teman. Jadi aku hari ini tuh kepingin banget gulai buncis campur tauco. Nah, ini tauconya tadi aku beli sebungkus, ini harganya 5.000 ya teman-teman dan isinya lumayan banyak. Dan ini tuh ada santan, tadi tuh aku belinya satu buah kelapa itu 8.000 ya teman-teman harganya. Dan semua belanjaan ini mau aku beresin dulu ya teman-teman, mau aku siapin. Pokoknya aku siapinnya sat-set aja. Jadi teman-teman itu supaya nggak bosan ngeliat aku hari ini yang lagi mau food prep. Nah, inilah hasilnya setelah diberesin. Nah, belanjaan kali ini tuh semuanya enggak aku taruh di wadah ya teman-teman, di wadah seperti ini karena wadahnya itu enggak muat saking banyaknya belanjaan aku hari ini. Nah, ini adalah tepung panir ya teman-teman. Ini nanti aku mau buat apa tuh namanya, nugget ayam. Jadi aku sukanya tuh bikin nugget ayam sendiri. Nah, ini tuh ada minyak, ini ada tepung. Tadi itu aku beli tepungnya 1 kilo. Jadi ini tuh nanti untuk campuran nuggetnya. Ini ada tauco, ini ada sayur asem. Nah, kalau sayur asem di daerah aku tuh isinya tuh ada jagung, ada pepaya muda, ada labu siam, ada kacang, ada daun melinjo, ada melinjonya, dan juga ada asam. Dan setiap sayur asem itu nggak lupa juga dikasih lengkuas ya teman-teman, 1 butir lengkuas seperti ini. Jadi itu untuk menambah sedapnya makanan. Oh iya, ini ada juga ini apa namanya, nangka ya teman-teman, nangka muda. Dan ini tadi tuh ada ikan asin, ada buah-buahan buat anak-anak. Ini tadi aku beli nggak terlalu banyak, ada buah naga sama anggur. Ini tuh ada sawi pahit, aku tuh demen banget sama namanya sawi pahit. Ada kecipir juga, ini ada tomat, ada wortel, ada terong, dan ini tuh ayam filet ya teman-teman. Dan ini nanti ayamnya itu mau aku bikin nugget. Ini ada ikan. Nah, ikannya aku tempatin seperti ini aja ya teman-teman karena emang wadah untuk food prep hari ini itu bener-bener nggak lengkap karena pada hilang semua ya teman-teman. Pada hilang entah kemana, dimainin anak-anak, dan pokoknya belanjaannya hanya sebagian aja yang ditaruh di wadah. Dan ini aku mau susunin langsung ke dalam kulkas ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita sudah selesai food prep itu bikin kita itu lebih semangat lagi ya teman-teman dalam memasak. Cuman emang ketika food prep itu memakan waktu yang cukup lama, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sehari aja lamanya ketika kita ingin food prep. Cuman ketika kita masak itu lebih cepet ya teman-teman, lebih mengefisiensikan waktu. Jadi kita itu misal semua barang-barang belanjaan kita itu udah dibersihin, kayak cabai udah dipetilin, kayak sayur-sayur udah dirapi-rapiin. Jadi kita ketika mau masak itu lebih mempercepat waktu aja. Cuman memang
di waktu food prep-nya aja yang memakan waktu yang lama ya teman-teman. Kadang kita tuh jadi males gitu ketika ingin food prep karena emang bener-bener lama dan tentunya juga capek ya teman-teman. Nah ketika aku beberes ini itu tuh kan aku belanjanya subuh ya, sekitar jam 5 lewat sedikit gitu, pokoknya jam setengah 6. Dan aku tahu nggak, selesai food prep plus masak itu sekitar jam 3 sore. Itu bener-bener ya Allah, badan aku tuh rentek banget karena capek banget ya teman-teman. Udah belanja, lanjut food prep, lanjut lagi untuk masak-masakin buat anak, buat keluarga. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap semangat sebagai seorang ibu. Nah ini hasil dari food prep aku hari ini. Pokoknya nggak semua belanjaan aku hari ini aku taruh di wadah ya teman-teman. Jadi sebagian aja karena emang wadahnya itu pada hilang. Nah ini tadi aku ketinggalan ya teman-teman, ada ikan asin. Nah tadi tuh aku beli ikan asinnya 15.000, cukup banyak. Ini nanti cocok banget untuk campuran sayur asam. Nah ini aku mau susunin ikannya. Dan ini udah selesai. Dan ketika udah selesai nyusunin barang belanjaan di dalam kulkas, ini aku lanjut untuk refill belanjaan yang lainnya teman-teman. Nah ini aku ada isi Royco, jadi Royco-nya aku taruh di toples seperti ini. Dan ini juga ada tepung, jadi itu tadi aku beli tepungnya sekilo ya teman-teman. Dan ternyata toples ini hanya muatnya setengah kilo tepung aja, tapi nggak apa-apa, jadi yang setengah kilonya lagi bisa disimpan untuk stoknya teman-teman, di refill ulang. Dan ini tuh ada tepung panir, jadi tepung panirnya itu ada seperempat, jadi gunanya nanti untuk membuat nugget ayam ya teman-teman. Nah ini semuanya udah selesai, barang belanjaan udah selesai disusun-susunin, dan seperti biasa lanjut untuk membersihkan meja. Dan tadi itu meja yang biasanya untuk naruh rapi piring aku manfaatin untuk nyusun-nyusunin belanjaan ya teman-teman. Nah aku biasanya seperti ini, jadi mejanya itu aku manfaatin untuk susun-susunin belanjaan karena emang sesempit itu rumah aku, rumah kontrakan aku. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, pokoknya kita itu sebagai seorang ibu rumah tangga dituntut untuk pintar-pintar mengatur ruangan dan mengerti keadaan dan paham situasi tentunya ya teman-teman. Dan ini udah selesai, dan ini aku mau lanjut untuk susun-susunin aja, merapikan kembali barang-barang di dapur aku yang sebelumnya aku berantakin. Jadi barang-barang yang ada di dapur aku ini sebelum aku melakukan food prep tadi aku letakin di lantai ya teman-teman. Pokoknya memanfaatkan tempat yang ada. Dan kali ini aku mau refill beras dulu ya teman-teman. Ini tadi aku udah beli beras, dan kebetulan dispenser aku juga, dispenser berasnya udah kosong. Ini mau aku refill juga. Jadi tadi itu aku belinya sekitar 15 liter ya teman-teman, dan harganya itu 150.000. Jadi aku mau coba apakah muat dispenser ini menampung 15 liter beras. Dan ini aku mau tuang aja semuanya, dan ternyata enggak muat ya teman-teman. Jadi dispenser beras ini hanya muat untuk 10 liter beras, tapi enggak apa-apa, jadi 5 liternya lagi bisa stok untuk minggu kedepannya. Misal udah habis tinggal langsung diisi aja. Nah ini seperti biasa, kalau aku lagi sibuk di dapur, ini anak aku yang paling kecil ikut-ikutan, jadi dia tuh kepo, pingin tahu apa sih yang dilakuin mamanya. Ya begitulah ya teman-teman, namanya anak kecil. Dan ini udah selesai beberes di bagian dapurnya, barang-barangnya udah aku letakin kembali ke tempat yang semula. Kali ini aku mau lanjut bikin nugget ayam ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh kalau habis belanja di pasar, aku tuh suka beli ayam fillet lalu aku bikin nugget, karena anak-anak aku itu enggak terlalu suka yang namanya makan ayam secara langsung, jadi dia lebih suka ayam yang diolah. Nah kali ini nuggetnya bahan-bahannya simpel aja teman-teman, bahannya tuh seperti ini. Jadi pokoknya kalau kita bikin nugget sendiri itu lebih terjamin kualitas barangnya teman-teman. Bahan-bahan yang kita buat itu lebih terjamin karena kita udah tahu takarannya. Dan seperti biasa kalau bikin nugget itu harus dikukus dulu ya teman-teman. Dan ini aku mau tuang di loyang, jadi nanti aku kukus selama kurang lebih 30 menit. Oh iya teman-teman, ini loyangnya jangan lupa diolesin minyak dulu ya. Jadi pas habis dikukus nanti kan tepung nuggetnya itu nanti kan kita mau potongin, jadi supaya nggak lengket pas dikeluarin ini harus diolesin sama minyak goreng dulu ataupun margarin juga bisa. Dan disaranin nih untuk ngolesin loyangnya, minyaknya itu jangan sedikit ya teman-teman, jangan pelit sama minyaknya, banyak aja juga nggak apa-apa supaya nanti pas ngeluarin adonan dari nuggetnya itu enggak payah. Dan ini aku mau kukus dulu ya teman-teman selama 30 menit. Jadi nanti setelah matang baru kita angkat dan kita potong-potong.
Dan ini udah 30 menit aku kukus ya teman-teman, dan ini aku mau cek. Jadi cara ngeceknya itu gampang banget, pakai sendok garpu aja. Jadi misal udah ditusuk-tusuk terus nggak ada tepung yang menempel, itu tandanya udah matang. Dan ini adonan tepungnya ataupun adonan nuggetnya ini udah aku diamin dulu ya teman-teman selama setengah jam ataupun 30 menit supaya gampang motongnya. Jadi tepungnya itu nunggu keras dulu baru kita potongin. Dan biasanya tuh aku tuh kalau motonginnya seperti ini ya teman-teman. Jadi diusahakan sih kalau motong-motongin adonan nuggetnya itu kecil-kecil aja ya teman-teman, karena ini nanti kan bakalan diolesin ataupun dibalurin sama tepung panir. Jadi nanti bentuknya juga lebih besar. Jadi pokoknya sedang-sedang aja pas pemotongannya. Dan inilah hasilnya setelah dipotong-potongin. Jadi itu aku motonginnya seperti ini aja ukurannya ya teman-teman. Ini itu sedang aja, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga. Dan setelah dipotongin ini aku lanjut untuk balurin nugget ataupun adonan nuggetnya itu ke tepung terigu dulu baru ke tepung panir. Jadi supaya tepung panirnya itu lengket ya teman-teman. Jadi harus celupin dulu ke adonan tepung ya teman-teman yang udah dikasih air. Jadi tepung yang udah diencerin, dan setelah itu baru dibalurin ke tepung panir seperti ini. Dan hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Itu tuh cantik banget dan tepung panirnya nempel banget setelah kita celupin dulu ke tepung terigu yang udah kita cairkan. Dan ini mau aku selesaikan dulu ya teman-teman untuk adonan nuggetnya. Semua bahan-bahan ini nanti aku mau campur, dan hasilnya itu seperti ini. Jadi ini itu hasil dari setengah kilo ayam, seperempat tepung panir, 1 butir telur, dan teman-teman yang lainnya. Jadi menurut aku dari setengah kilo ayam itu menghasilkan 1 kilo lebih nugget ayam ya teman-teman. Dan ini lumayan banyak, ini tuh bisa stok selama 1 minggu kalau aku ya teman-teman. Dan hasil masakan aku hari ini itu udah selesai. Nah inilah hasilnya. Jadi ini tuh ada buncis yang digulai campur dengan tauco, dan ini temennya itu ada ikan asin goreng dan juga nugget goreng yang tadi udah kita bikin. Dan ini itu nggak lupa sambal. Terima kasih ya teman-teman udah nyaksin video aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.